Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan bergabung kembali di channel Siti Muntomima. Teman-teman, di saat kita belajar tentang dunia pendidikan, kita tidak akan terlepas dari 3 hal, yaitu tentang kognitif, psikomotorik, dan afektif. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang atau membahas tentang kognitif anak. Banyak tokoh yang bercerita tentang kognitif. Salah satunya adalah Piaget. Piaget mengatakan bahwa perkembangan kognitif itu karena adanya interaksi dengan lingkungan. Ketika anak berinteraksi dengan lingkungan, maka dia akan belajar banyak hal, kemudian akan membangun skemata. Dari skemata itu akan terbangun skema. Dari skema itu dia akan membangun berpikir logis, dan dari berpikir logis itu dia akan menjadikan generalisasi atau kesimpulan secara umum. Nah, kemudian fase perkembangan kognitif itu adalah akumulasi dari berbagai hal, akumulasi dari tiap-tiap perkembangan, kemudian menjadi akumulasi untuk perkembangan selanjutnya. Jadi akumulasi dari tahap perkembangan ini dijadikan fondasi atau pijakan untuk perkembangan selanjutnya. Pengalaman yang diterima anak menjadi pijakan untuk perkembangan selanjutnya. Itulah perkembangan kognitif. Melalui pengalaman-pengalaman secara langsung, melalui interaksi secara langsung, melalui pengalaman kegiatan belajar, maka anak akan merasakan atau memperoleh ilmu pengetahuan itu secara inquiry. Dari pengalaman secara langsung inilah maka anak akan mempunyai pengetahuan di awal. Nah, pengalaman ini akan menjadikan pijakan pengetahuan perkembangan kognitif selanjutnya. Karena dasar pengalaman inilah maka dia akan terus menjadi suatu pengalaman belajar, sehingga fase atau akumulatif itu adalah rangkaian di mana dia memperoleh pengalaman-pengalaman belajar untuk perkembangan kognitif selanjutnya. Perkembangan pendidikan anak usia dini atau PAUD berada pada perkembangan praoperasional. Perkembangan praoperasional itu pada aspek atau ada 3 aspek yang akan kita kaji. Yang pertama adalah simbolik, yang kedua adalah egosentris, dan yang ketiga adalah intuitif. Nah, saat anak pada masa perkembangan simbolik, maka dia pada mempresentasikan dunia atau representasinya adalah mengenal konsep dengan menggunakan kata-kata. Jadi anak sudah mulai mampu atau bisa ketika dia melihat pohon, maka dia akan menyebutkan melalui kata-kata pohon. Saat dia melihat mobil, maka dia sudah bisa mengkaitkan bahwa pengetahuan yang didapat itu ada representasi dari pengetahuan dia. Oh, itu mobil. Nah, kemudian dia juga sudah mulai bisa melihat pengetahuan dengan gerakan tubuh. Maksudnya apa? Bahwa ketika dia tidak mau misalnya atau tidak mau melakukan, maka dia akan menyampaikan dengan gerakan tubuh, tidak, aku nggak mau. Nah, seperti itu. Yang ketiga adalah dengan angka. Jadi dia akan menyampaikan bahwa contoh ketika ada gambar jeruk, maka ketika dia akan menghitung buah jeruk itu tadi, dia akan menyampaikan dengan garis-garis 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk menyampaikan jeruk 5 dan garis-garis itu 5, maka dia sudah mulai bisa menyampaikan atau diwakili jeruk 5 tadi sudah bukan dengan melalui garis tapi dengan angka 5. Aspek yang kedua yaitu egosentris, di mana anak akan melihat segala sesuatu berasal dari sudut pandang dia sendiri. Sehingga untuk ukuran benar dan salah, setuju atau tidak setuju, maka dia akan menganggap orang lain sama dengan dirinya. Dan dirinya sama dengan orang lain. Inilah pada aspek egosentris. Yang ketiga adalah aspek intuitif. Pada perkembangan kognitif
ini anak sudah mulai mampu untuk mencipta. Dia sudah berkembang atau bisa berpikir secara kritis, secara nalar, bahwa dia mempunyai kemampuan untuk menciptakan sesuatu, untuk menggambarkan sesuatu. Contoh, dia akan menggambar sesuatu melalui kegiatan-kegiatan atau pemikiran dia. Yang kedua, dia bisa menyusun sesuatu. Contoh kegiatan di sentra balok, atau dia akan bermain balok. Ketika dia bermain balok, maka dia akan membangun konsep, membuat struktur bangunan. Itu secara kognitif dia akan, oh hotel, maka aku akan menyusun hotel, aku akan membuat masjid, aku membuat garasi. Nah, dia akan menyusun balok-balok itu menjadi suatu bangunan. Nah, ini yang dinamakan intuitif. Kemudian dia juga bisa akan membangun dengan pasir. Ketika di sentra bahan alam, oh aku akan membuat istana pasir, aku akan membuat ada kamar, ada istana, ada kolam renang. Apa yang menjadi imajinasi anak, apa yang menjadi kreatif anak, ide-idenya, ini sudah mulai muncul. Nah, disinilah perkembangan kognitif anak terjadi pada masa intuitif. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih atas atensinya, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf lahir dan batin. Ya teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa subscribe and like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.